Mari belajar bahasa Indonesia kelas 7 bersama dengan Bu Pesta. Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun masih belajar daring dari rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi bagian kedua, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur teks deskripsi, di mana strukturnya ada 3, yaitu identifikasi atau deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Agar kalian lebih paham, yuk simak bersama-sama contoh teks deskripsi berikut berdasarkan strukturnya. Berikut ini ada satu contoh teks deskripsi yang berjudul Tongkonan, diambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, mari kita cek struktur deskripsinya. Yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, orang, tempat, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Nah, dari paragraf 1, teks deskripsi tongkonan ini dapat kita lihat bahwa objek yang dideskripsikan adalah tongkonan, yaitu rumah adat masyarakat Toraja. Tempat dan lokasinya di mana, yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Makna nama tongkonan ini berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini, oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja yang berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Jadi dari paragraf 1 ini cukup jelas ya, kita dapat melihat gambaran tongkonan itu seperti apa. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu berisi gambaran rinci dari objek yang dideskripsikan. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis. Di paragraf 1 tadi sudah dijelaskan bahwa rumah adat tongkonan ini sangat unik dan menarik. Jadi di paragraf kedua ini diperinci lagi, unik dan menariknya itu di bagian mana. Di sini dapat kita lihat bersama-sama bahwa rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Di hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmoni. Tanpa pernis dan plitur, karya rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Jadi di sini dideskripsikan dengan baik, menariknya itu seperti apa, dia lebih rinci begitu. Struktur yang ketiga yaitu penutup atau simpulan berisi kesan yang didapat oleh penulis setelah melihat objek. Jadi kesimpulannya adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia dengan adanya rumah adat tongkonan ini salah satunya. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga bersama-sama. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. Kata dasar merupakan kata yang menjadi bentukan yang lebih besar. Contohnya dari kata dasar beli, kemudian menjadi pembeli, dan yang ketiga adalah pembelian. Kemudian penulisan kata berimbuhan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KTSB. Di sini yang pertama, fonem KTSB akan luluh atau hilang jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar berawalan huruf KTSB. Contohnya di sini men ditambah kata kecil, dia menjadi mengecil, bukan mengkecil. Kemudian yang kedua, fonem KTSP tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Maksudnya, huruf pertama dan kedua adalah huruf konsonan. Apakah kamu tahu apa saja huruf konsonan?
Huruf konsonan adalah semua huruf di luar A, I, U, E, O yang merupakan huruf vokal. Contohnya itu kata men ditambah kritik menjadi mengkritik, bukan mengeritik, karena KTSP di sini tidak luluh. Kemudian yang ketiga, fonem KTSP tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang diawali dengan huruf KTSP. Contohnya adalah men ditambah kata perkuat, jadinya memperkuat. Jadi huruf P-nya tetap tidak ada perubahan. Karena kata kuat di sini sudah mendapat imbuhan awalan per. Yang kedua, penggunaan kata depan, yaitu di menyatakan tempat, ke menyatakan tujuan, dari menyatakan asal, pada menunjukkan posisi. Di sini ada contoh kalimatnya. Kita lihat bersama-sama. Penggunaan kata depan di yang menyatakan tempat, buku Dani ketinggalan di rumah Arya. Gitu contoh selanjutnya. Kemudian di sini ada satu ketentuan, yaitu penulisan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, penggunaan kata depan di. Penggunaan kata depan di harus dipisah apabila diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Coba perhatikan perbedaannya ya. Penulisan di sebagai kata depan harus dipisah. Contohnya seperti kata di rumah, di bawah, di sana. Kemudian penulisan di sebagai awalan harus dirangkai atau digabungkan dengan kata yang diikutinya. Contohnya diambilkan, dibaca, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah penggunaan huruf kapital. Sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia ada beberapa ketentuan dalam penulisan huruf kapital. Yang pertama, penggunaan huruf kapital yaitu huruf pertama awal kalimat. Contohnya di sini Santi memetik buah mangga di kebunnya. Perhatikan huruf S di awal kalimat yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama orang. Yang ketiga, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Di sini contohnya bangsa Indonesia. Bangsanya tetap huruf kecil, Indonesianya baru diawali huruf kapital. Yang keempat, huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya. Contohnya bulan Agustus, bulannya tetap ditulis dengan huruf kecil, Agustus diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, huruf pertama nama geografi atau tempat, Indonesia diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keagamaan, atau akademik yang diikuti dengan nama orang. Di sini ada perbedaan sedikit dalam penulisannya. Contoh yang pertama, Roni menemui Haji Ramli tadi malam. Karena gelar keagamaan Haji diikuti dengan nama Ramli, jadinya penulisan Haji Ramli diawali dengan huruf kapital. Berbeda dengan contoh yang kedua, Roni sudah naik haji. Karena di sini haji tidak diikuti dengan nama orang, jadi ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian yang kedelapan, huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau sebagai pengganti nama instansi atau tempat. Contohnya, hari ini Presiden Jokowi berkunjung ke Papua. Diawali dengan huruf kapital karena di sini jabatan presiden diikuti dengan nama. Kemudian berbeda dengan contoh yang kedua, hari ini saya bertemu dengan presiden karena tidak diikuti dengan nama, jadi ditulis dengan huruf kecil semua. Dan yang terakhir dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya dapat kamu lihat di sini setelah kutip pembuka, huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital. Nah, sekarang agar kamu lebih paham, mari latihan dulu apakah penulisan kalimat ini benar. Coba perhatikan 3 kalimat yang ada di sini. Yang pertama, kami diminta datang ke sekolah. Perhatikan kata diminta dan penulisan kata ke sekolah. Kemudian yang kedua, pendaftaran lomba itu baru saja dibuka. Perhatikan penulisan kata dibuka. Yang ketiga, permainan badminton itu dimenangkan oleh Indonesia. Perhatikan penulisan kata dimenangkan. Sudah ketemu jawabannya belum? Sekarang coba kita cek jawabannya bersama-sama ya. Nah, sekarang coba perhatikan jawabannya. Yang pertama, penulisan kalimat tersebut benar.
Kata diminta di sini digabungkan karena penulisan di sana sebagai awalan. Kemudian ke sekolah karena penulisan kata depan ke harus dipisah dengan kata yang diikutinya. Kemudian yang kedua, kata ini, penulisan kalimat ini salah karena dibuka seharusnya penulisannya digabung karena di sana adalah sebagai awalan bukan kata depan. Yang ketiga, penulisan kalimat ini benar karena penulisan kata dimenangkan seharusnya memang digabung karena di sana adalah sebagai awalan bukan kata depan. Nah, apakah ada yang benar semua jawabannya? Kalau belum, silahkan berlatih kembali ya, dibaca lagi soalnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di classroom, atau boleh juga di grup WA kita. Dicatat yang rapi ya materinya di buku catatan kalian. Dan sekarang saatnya untuk mengerjakan soal. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.